kita pelajari sejak kita mulai setelah UTS ya. Pertama itu kalian ada belajar tentang statistika inferensial untuk dua sampel yang pada dasarnya ini adalah uji hipotesis untuk dua populasi. Jadi di pertemuan sebelum UTS itu kalian sempat dikenalkan dengan uji hipotesis. Pertama kalinya kalian kenal dengan hipotesis ya. Itu sebelum UTS, tapi itu hanya untuk uji satu populasi. Nah, di uji statistika untuk dua populasi, pada dasarnya langkah-langkahnya sama. Jadi ini poin penting yang mesti kalian ingat dalam uji hipotesis. Langkah-langkahnya tuh pasti sama. Uji hipotesis apapun itu, mau satu populasi, dua populasi, koefisien regresi, atau uji tabel dua arah misalnya, itu langkah-langkahnya akan selalu sama. Nanti yang berbeda itu hanyalah di bentuk hipotesisnya sama rumus uji statistiknya, rumus statistik ujinya. Ada yang pakai normal, ada yang pakai Z ya, ada yang pakai T, ada yang chi-square, ada yang F, dan ada banyak lagi macam-macam rumusnya. Jadi langkah-langkahnya akan selalu sama, yang beda nanti hanyalah di dua hal ini, rumus sama hipotesisnya. Nah, untuk tolak Hanolnya sendiri itu juga akan sama. Saya mau coba review lagi nih. Apakah kalian masih ingat? Mungkin saya coba tanya sama Afib. Kriteria untuk tolak Hanol apa aja, Afib? Kriteria untuk tolak Hanol berarti p-value-nya kurang dari alpha atau t-statisnya kurang dari alpha. Nah, kalau tes statistik kita nggak bicara alpha lagi. Critical value. Sama. Di sini simbolnya apa? Kurang atau besar? Kurang ya, Bu? Ada pendapat lain? Yang lain besar. barangkali? Lebih besar dari, Bu. Oke, besar dari ya. Oke. Terus juga sebenarnya ada yang ketiga, tapi kita jarang pakai ya sebenarnya. Ada juga yang pakai confidence interval. Mungkin coba saya lihat apakah saya punya slide yang pertemuan ke sebelumnya di sini kayaknya. Nah ini juga ada pakai confidence interval ini sebelum UTS ya, barangkali kalian masih ingat. Itu juga bisa kita buat keputusan dengan confidence interval, di mana kita tolak nol jika nilai yang kita klaim itu di luar interval. Jadi kalau ini sistemnya nanti kita cari intervalnya, interval daerah terima H0, kalau nanti dia jatuh di sini misalnya, tes statistiknya, maka dia akan reject. Pokoknya di luar interval dia reject. Itu untuk yang mengenai keputusan. Terus untuk jenis-jenis uji hipotesis dua populasi, saya minta kalian untuk melihat kembali slide lecture 9 halaman 8 sampai 13. Kita lihat sebentar di sini. Halaman 8 sampai 13, nah ini yang tabel seperti ini. Nanti kalian cermati kembali, atau mungkin juga kalian bisa siapkan sebagai bagian dari cheat sheets-nya kalian nanti untuk ujian. Jadi diingat lagi bahwa ada untuk uji dua populasi, itu kita ada uji terkait proporsi, dengan tes statistiknya adalah Z di sini. Terus ada uji min dengan sigma populasinya diketahui. Kita masih pakai Z juga di sini. Setelah itu ada min di mana sigmanya tidak diketahui, varian dari populasi tidak diketahui. Di sini kita pakai T. Kemudian ada jika dia tidak diketahui tapi dianggap sama, masih pakai T, bedanya hanyalah kita ada pool variance namanya. Kemudian ada lagi jika dia sampel yang dependent. Jika dia sampel yang dependent, maka pakai uji T, tapi kalian harus mencari D. D itu adalah selisih antara nilai dari masing-masing pasangan. Kayaknya agak masalah lagi nih. Oke. Untuk sampel dependent sendiri, masih ingatkah kalian? Saya coba tanya sama Bagas Setio. Sampel dependent itu apa ya, Bagas Setio? Bagas aja panggilannya. Iya, Bu.
Eh, Sampel dependent itu apa ya? Sampel dependent, bentar Bu, saya lupa Bu. Nggak apa-apa. Ini makanya kita review nih. Terikat ya Bu. Terikat sama apa? Sampelnya saling terikat. Ada relasi ya, lebih tepatnya. Iya. Jadi kalau mengambil sampel itu harus langsung sepasang. Jadi ketika ngambil sampel pertama itu harus langsung pasang A sama B, harus langsung sepasang. Ambil sampel yang kedua, kita ngambil lagi yang A kedua sama B kedua. Jadi harus langsung sepasang. Itu definisi untuk yang dependent. Apa misalnya? Ada yang bisa ngasih contoh nggak untuk dependent itu apa misalnya? Coba saya tanya sama Dior. Ya Bu, Contoh dependent apa Dior? Misalnya Dior. dependent. Dependent population itu seperti apa contohnya? Dependent kayak misalnya ibu dan anak itu, Bu. Kalau misalnya kemungkinan anaknya pintar kalau ibunya mengkonsumsi makan nutrisi yang baik sama kehamilan. Ya bisa sih, tapi lebih tepatnya gini kali ya. Apakah ada relasi antara kecerdasan ibu terhadap kecerdasan anaknya? Kayak gitu. Kalau misalnya gini, saya nggak melakukan uji ya, dua populasi. Sampel pertama adalah, yang kedua. Yang pertama adalah ibu yang tidak makan multivitamin misalnya. Tidak pakai multivitamin. Yang kedua adalah ibu yang mengkonsumsi multivitamin. Nah, terus nanti kita uji, kita lihat nanti misalnya anaknya kecerdasannya gimana di sini, kecerdasan anak. Di sini juga kita lihat kecerdasan anak. Ini dependen atau enggak nih kira-kira? Independen. Independent. Iya, betul. Ini independen ya, bukan dependen ya. Karena ciri khasnya adalah kalian bisa mengumpulkan sampel untuk kelompok pertama dulu. Jadi kalian bisa ngambil, misalnya kalian mau ngambil 10 ya untuk masing-masing. Ambil dulu 10 ibu yang tidak makan multivitamin pas dia hamil. Terus diukur gimana intelijensia anaknya. Nah, untuk yang kedua, kalian cari 10 orang ibu-ibu yang mengkonsumsi multivitamin pas dia hamil, dan kalian ukur bagaimana kecerdasan anaknya, baru dibandingkan. Maka di sini independen. Tapi kalau contoh yang tadi Dior sebutkan, kalau kita modifikasi, misalnya kita ingin mengetahui apakah kecerdasan ibu menurun pada anaknya, maka di situ jatuhnya jadi dependen, karena ketika kalian mencari sampel, itu kan harus sepasang kan, ibu sama anak. Jadi ibu satu sama anak kandungnya, terus ibu dua sama anak kandungnya. Jadi di sini ada dua populasi, tapi mereka tuh ketika ditarik sampelnya tuh harus langsung sepasang ambilnya, kayak gini. 3, ambil lagi ibu ketiga sama anak yang ketiga. Nah, itu bedanya dependent sama independent. Mudah-mudahan ingat lagi ya. Terus ada uji untuk variance. Di sini kita pakai F. Dan kalian mesti ingat bahwa segala sesuatu yang sifatnya merasiokan dua varians, bahasanya bisa S1 kuadrat, S2 kuadrat, bisa MSE, MSR misalnya. Itu semua adalah F tes ujinya. Pokoknya semua yang terkait dengan merasiokan. Jika suatu tes statistik didapat dari merasiokan dua varian, itu pasti pakai distribusi F untuk tes statistiknya. Itu sekilas untuk jenis-jenis uji hipotesis dua populasi. Ada pertanyaan untuk yang ini? Barangkali ada yang sempat baca-baca? Tidak ada pertanyaan? All good ya, masih gampang lah ya untuk yang ini. Oke, kita move on kepada pertemuan berikutnya, yaitu lecture 10, korelasi dan regresi sederhana. Nah, di sini kalian masuk ke konsep baru tentang korelasi dan regresi. Kita ada dua istilah nih, korelasi sama regresi. Kenapa kedua hal ini sering diajarkan atau disajikan dalam bab yang sama di berbagai jenis buku literatur? Karena korelasi merupakan syarat kita bisa melakukan regresi. Jadi,
Yang bisa diregresikan hanyalah variabel X dan Y yang ada korelasinya. Kalau nggak ada korelasinya, kalian nggak bisa membuat regresi. Makanya korelasi itu selalu diomongin dulu, baru habis itu ngomongin regresi. Biasanya mereka sering ada dalam chapter yang sama. Kayak gitu. Nah, untuk regresi sendiri itu template-nya kayak gini. Untuk yang sederhana, karena dia hanya punya satu X. Nanti kalau berganda, template-nya tinggal kalian tambahkan aja, lanjutkan di sini B2X2, B3X3, dan seterusnya sesuai dengan banyaknya variabel bebas yang kalian punya. Nah, dalam regresi, itu kan ada X, ada Y ya. Yaitu yang akan kita prediksi nilainya, sementara X adalah komponen yang kita gunakan untuk melakukan prediksi. Si X sama Y punya banyak alias dia. Jadi X itu ada yang bilang independen, ada yang bilang variabel bebas, ada yang bilang regresor, ada yang bilang explanatory variable, ada yang bilang prediktor. Tapi semuanya adalah X, itu cuma alias aja. Kemudian kalau Y itu juga punya banyak nama. Ada yang bilang dependent, ada yang bilang terikat, ada yang bilang regresan, ada yang bilang response variable. Jadi pada dasarnya dia merujuk ke barang yang sama. Jadi kalian mesti tahu alias-alias ini, sehingga nanti ketika kalian membaca literatur lain atau mungkin menemukan artikel tentang regresi, kalian nggak bingung, loh kok ini explanatory ya bilangnya ya, loh kok ini bilangnya regresor ya, bukan independent. Itu sama aja, itu cuman nama aliasnya aja. Oke, sekarang yang saya sering ulang sebenarnya, kalau kalian misalnya ditanya oleh seseorang, regresi itu apa ya? Dan gimana cara kalian untuk menjelaskannya dalam kalimat yang sederhana aja? Saya mau tanya sama Familia, Karadisa. Iya, Bu. Regresi adalah korelasi antara X dan Y, variabel independen sama variabel bebas dan variabel itunya, Bu. Regresi adalah korelasi antara X dan Y. Kalau gitu korelasi dong dia. Yang mencerminkan adanya Hampir korelasi benar sih. itu, Bu. Jadi sebenarnya persamaan ya, atau model yang dibuat berdasarkan hubungan antara si X dan Y. Jadi kan si X dan Y ini punya hubungan nih, ada korelasi. Bentuk hubungannya seperti apa sih gitu. Nah, bentuk hubungannya itulah yang kita gambarkan dalam suatu persamaan atau model matematika seperti ini, dan itu yang dinamakan dengan regresi. Nah, keutamaan regresi itu biasanya orang biasanya melakukan regresi itu tujuannya untuk apa ya biasanya, Alvina? Mohon izin, bagaimana, Bu? Tujuan kita melakukan regresi biasanya untuk apa, Alvina? Benar, Bu. Alvina pernah kan ya ngerjain regresi di group discussion atau contoh soal yang lain? Iya, pernah, Bu. Untuk menggambarkan bagaimana hubungan antara variabel Y. Dan untuk mengetahui besarnya variabel independennya itu variabel X-nya. Ya, tapi Alvina pernah mikir nggak sih kenapa kita harus melakukan regresi? Atau bukan harus sih, mungkin gini. Pada saat apa orang perlu melakukan regresi? Atau dia cuma iseng-iseng aja, ada data nih, kan aja gitu, pakai data analisis, regresi gitu. Maksudnya pernah nggak terpikir gitu, kenapa ya orang melakukan regresi? Ya itu, Bu, mungkin ingin mengetahui sepengaruh apa itu variabel-variabelnya gitu. Oke. Sih hampir benar, tapi kurang dikit lagi. Saya coba minta bantuan sama Baiti. Mungkin Baiti bisa bantu Alvina. Iya, Bu. Menurut Baiti, kenapa ya orang melakukan regresi? Atau mereka iseng aja? Atau mungkin waktu Baiti ngerjain group discussion gitu dan ngerjain soal-soal terkait regresi, pernah nggak berpikir, ngapain ya saya ngerjain ini? Karena disuruh Bu Erika saja, atau kamu punya insight, sebenarnya saya ngapain dengan mengerjakan ini?
Misal kalau gini Bu, kalau ada kan kalau di dunia yang nyata gitu, misal buat ngitung GDP itu loh Bu, GDP kan misal dari penghasilan itu berapa, terus pengaruhnya tuh gimana gitu ke GDP gitu. Mungkin Oke, hampir benar juga. Tapi ada satu lagi yang paling utama sebenarnya kenapa orang membuat regresi sebenarnya. Melihat pengaruhnya iya, oke. Walaupun sebenarnya kayak ngitung GDP, itu tuh ada rumusnya sendiri ya, udah ditentukan. Jadi dia ada pembobotnya macam-macam. Tapi sebenarnya ada satu tujuan yang paling dasar kenapa orang meregresi. Untuk memprediksi. Prediksi Bu. Ramalan. Iya. Nah, ini dia ada di sini. Jadi itu sebenarnya tujuan utama dari regresi adalah agar kita bisa meramal, agar kita bisa mengestimasi ke depan. Jadi kalau misalnya kita punya data yang berserakan, kita bisa bikin model garis. Misalkan kita punya data nih selama 1, 2, 3, 4 tahun nih, 4 tahun terakhir. Ketika kita bikin garisnya, kita dapat persamaan, oh gini nih garis yang paling mewakili titik saat ini. Berarti kalau titik tahun depan, gimana ya kira-kira kalau titiknya di sini? Kalian tinggal manjangin garisnya aja kan, sehingga bisa memprediksi, oh kira-kira nanti di tahun kelima, titiknya mungkin di sini. Sehingga Y-nya adalah sekian, kayak gitu, sesuai dengan model regresi yang kalian buat. Jadi itu intinya adalah dalam melakukan regresi, agar bisa meramal dan estimasi, gitu. Ini penting ya, agar kalian, karena dalam mengerjakan sesuatu kan, orang bilang niatnya penting, gitu. Jadi, sangat penting sekali kalian tahu ngapain ya saya melakukan ini gitu. Jangan cuman ada data terus dirun keluar hasilnya, tapi kalian harus punya sense-nya saya ngapain ngerjain ini. Oh, karena saya mau meramal gitu. Nah, karena ada motivasi, jadi kalian akan lebih baik dalam mengerjakannya nanti gitu. Terus untuk membuat model regresi, kita kan perlu menghitung ini ya, B0 sama B1. B0 sama B1 itu disebut dengan apa istilahnya? Saya mau tanya sama Elsa. Iya, Bu. B0 itu intercept, kalau B1 itu apa ya? Slope ya, slope namanya. Tapi secara umum B0, B1, B2, dan BB lainnya itu disebut apa? Secara umum. Koefisien, Bu. Ya, betul. Koefisien regresi ya. Nah, untuk menghitung koefisien regresi ini, jika kalian masih bekerja di ranah regresi sederhana, kalian bisa menghitungnya manually pakai Excel, seperti yang pernah kita coba dulu, ada di slide ke halaman 18 di lecture 10 ya. Ada di sini, seperti ini rumusnya, Y bar dikurangi B1 X bar, dan B1-nya adalah korelasi dikali rasio antara standar deviasi Y dibagi standar deviasi X. Nah, cuma nanti kalau pakai Excel, itu akan lebih mudah lagi, karena itu sesimpel kalian merun data, terus analisis, terus hasilnya keluar. Begitu. Kira-kira kalau dari regresi, kalian bisa dapat nilai koefisien itu di bagian yang sebelah mana? Coba saya tunjukin dulu ya. Contoh outputnya. Sebentar. Blok dulu. Sebelumnya saya mau tahu, di sini ada yang udah lupa lagi belum cara ngerun regresi pakai Excel? Ada yang udah lupa lagi? Enggak ya? Masih ingat ya? Oke. Dari sini, dari output yang sedang saya tunjukkan ini. Nah, dari sini di mana kalian bisa mendapatkan, ya kira-kira kalau kayak gini outputnya, persamaan regresinya apa tuh? Saya mau coba tanya sama Malik. Ya, Bu. Persamaan regresi. Misalkan kamu merun dan dapat output seperti ini. Apa persamaannya?
Bentar Bu, bentar. Di wilayah mana kamu, jadi gini, kalau mau bikin persamaan regresi kan kayak gini ya, Y sama dengan B0 tambah B1 X, gitu kan ya, B1 X1 gitu misalnya. Berarti kan kamu perlu menemukan B0, B1 berapa kan? Di mana dia dari tampilan ini, di manakah nilai B0, B1 itu bisa kamu dapatkan? Sebutin selnya aja. Atau kalau angkanya, sebutin selnya aja, sel berapa. Atau kalau kamu mau nyebutin angkanya juga boleh. Melik butuh bantuan nggak? Ini Bu, ini yang intercept Bu, lupa. Nah, iya ini ya, Koefisien. yang koefisien. Oke, benar. Ini dia letak dari si B0, B1. Berarti persamaannya gimana, Malik? Y sama dengan? Y sama dengan 56,095 tambah negatif 0,0116. Tambah negatif itu apa tuh berarti? Ya berarti jadi negatif. Kurang ya, kurang Ya. 0,011 X gitu kurang lebih. Oke. Thank you Malik. Itu ya, yang lainnya juga jangan sampai lupa, ini adalah basic banget gitu dari hasil runnya. Jadi kalian jangan hanya bisa ngeran, tapi harus bisa ngebaca outputnya. Dan hal pertama yang mesti kalian tahu adalah baca koefisien ini, agar bisa membangun model regresi dan melakukan prediksi kemudian. Lanjut ya, kita sekalian baca deh ini outputnya nih, mumpung saya udah buka Excel-nya nih. Dari output yang kayak gini, kira-kira apa aja hal-hal yang menurut informasi penting apa aja yang bisa kalian dapat dari sini? Coba tunjukin, rame-rame aja. R kuadrat. Siapa? Yang mana? R kuadrat. R kuadrat. R kuadrat itu apa? Apa itu R kuadrat? Koefisien determinasi, Bu. Koefisien determinasi. Oke. Apa itu koefisien determinasi? Coba, Alfian. Koefisien determinasi itu apa ya? Kayak penalti gitu, Bu. Apa sih? Itu adjusted. Oh, itu adjusted. Kalau yang penalti, yang ini nih. Aduh. Lupa lagi yang koefisien. Lupa. Oke. Mari kita minta bantuan pada Luis. Luis bisa bantu? Apa itu koefisien determinasi? Kalau koefisien determinasi itu menggambarkan antara variasi menunjukkan seberapa besar sih variasi yang dapat digambarkan oleh persamaan tersebut. Ya, keragaman Y yang dapat dijelaskan oleh model ya, atau oleh hubungan antara X dan Y, ya benar. Nah, kalau misalnya kita punya R kuadratnya kayak gini nih, 0,935, maka apa maknanya? Saya mau tanya sama Dava. Ya, Bu. Maknanya apa jika kita punya R kuadratnya kayak gini, 0,935? Bervariasi, ya, Bu. Bervariasi terus gimana? Tinggi. Bervariasi tinggi. Kurang tepat. Ada yang bisa menginterpretasikan arti koefisien determinasi? Itu ada di slide lecture 10. Ya, gimana? Berarti nilainya itu mampu menjelaskan 93% keberagaman dari variabel Y.
Ya, betul. Jadi model mampu menjelaskan 93,5% dari keberagaman Y. Jadi maksudnya gini, maksudnya ketika kalian punya nilai Y kayak gini, nah ini kan nilai Y-nya nih 28,7, 29,2, 34,2, dan seterusnya sampai 20,9. Si model itu mampu menjelaskan kenapa bentuknya seperti ini nih variasinya. Jadi mampu dijelaskan oleh model kita sebesar berapa? Tidak 100% yang bisa dijelaskan, karena toh kalian lihat ada selisih kan di sini, ada perbedaan antara predicted dengan nilai aslinya. Nah, yang mampu dijelaskan oleh model hanyalah 93%. Sisanya itu disebut dengan keragaman yang tidak dapat dijelaskan, atau istilahnya sum square error di situ, atau residunya di situ. Jadi, makanya ada istilah selisih antara nilai aktual dengan nilai sebenarnya, begitu. Terus 93% keragaman yang mampu dijelaskan itu udah dianggap bagus kan ya, karena udah tinggi. Oh ternyata model kita tuh mampu loh jelasin 93%. Walaupun 7%-nya nggak mampu dijelaskan karena itu adalah faktor X atau error gitu. But it's okay gitu, at least kita bisa menebak dengan hampir benar 93% untuk estimasi berikutnya, kayak gitu. Oke, tadi yang jawab Gamara ya, thank you Gamara. Nah, terus ada lagi selain R kuadrat, ada adjusted R kuadrat. Nah, ini yang tadi disebut sama Alfian ya. Ini untuk ngasih penalti. Jadi dia adalah modifikasi dari R kuadrat, tapi dia memberikan penalti. Apa maksudnya penalti? Coba kita lihat sebentar. Itu di materi regresi berganda ya sebenarnya. Nah, ini saya coba share dulu. Nah, ini dia memberikan penalti. Kenapa kita harus ngasih penalti? Saya mau tanya sama jreng-jreng deg-degan. Oh ya, kemarin tuh saya lihat Jamboard, kayaknya nggak ada yang ngirim pertanyaan ya. Banyak kan tuh curcol, kayak bilang lupa semua gitu, minta dijelaskan dari awal semuanya, bingung, terus takut ditanya, tegang, berharap nggak usah ditanya-tanya karena tegang gitu. Tapi sebenarnya tujuan saya bertanya itu kan bukan untuk menghakimi ataupun menjudge kalian ataupun buat kalian sport jantung. Sebenarnya lebih ke biar engage aja kaliannya dengan kelas ini. Karena kan kita kelasnya online ya. Jadi itu susah loh untuk bikin orang mau berpartisipasi dan benar-benar present gitu di kelas itu. Makanya saya suka nanya gitu agar kalian juga ikut berpartisipasi. Dan juga nanya-nanya gini sebenarnya bermanfaat kan. Bisa jadi kalian jadi ingat gitu. Misalnya pas ngerjain soal, oh ya saya ingat saya pernah ditanya nih. Atau oh ya saya ingat saya pernah dikagetin, ditanya kayak gini tiba-tiba. Jadi kan ada momennya yang bisa kalian ingat-ingat gitu. Ketika misalnya pas ujian atau ngerjain soal kayak gitu. Oke, saya minta tolong sama Regita aja. Apa itu adjusted R square, Regita? Tadi Alfian udah ngasih clue, katanya penalti. Penalti yang bagaimana dan kenapa kita ngasih penalti, Regita? Ya Bu, kalau adjusted R kuadrat itu kan kalau misalkan ditambah lagi variabelnya, berarti kan modelnya makin presisi gitu Bu. Nah, kalau semakin ditambah nanti akibatnya jadi misleading, makanya biar nggak misleading itu ada penaltinya. Lebih gitu ya. Jadi intinya behavior dari regresi, semakin kalian menambahkan model, jadi kalau kalian punya model gini, B0 tambah B1X, terus ada model lagi, kalian tambahin lagi nih X-nya, B1X1 tambah B2X2, ini B0 tambah B1X1, B2X2, B3X3, ini kita anggap, ini 1 aja ya, ini 2, ini 3, ini R kuadratnya, R kuadrat dari 1 itu pasti akan lebih kecil dari R kuadrat dari 2, dan pasti akan lebih kecil daripada R kuadrat dari 3. Jadi semakin kita menambahkan variabel bebas, dia akan semakin meningkatkan nilai koefisien determinasi. Dan tadi Gamara udah jelasin, koefisien determinasi itu, Gamara atau siapa tadi ya? Luis ya tadi ya, jelasin koefisien determinasi ya. Dia kan akan menggambarkan seberapa bagus model kita dalam menjelaskan keragaman Y kan. Nah, jadi kesannya kalau kita nambahin sebanyak mungkin variabel, maka model kita akan semakin bagus. Padahal tidak selalu begitu. Bisa saja
ketika kita menambahkan variabel itu sebenarnya bukan variabel yang signifikan. Dia cuma semacam noise yang tidak terlalu banyak gitu faedahnya sebenarnya. Mungkin kita cuma nambahin sedikit saja R kuadrat di sini. Mungkin awalnya dari 0,93 jadi 0,932 misalnya. Tapi kan toh dia naik juga R kuadratnya. Nah, khawatirnya adalah orang akan semena-mena menambahkan variabel bebas hanya untuk memberikan ilusi bahwa modelnya makin bagus gitu. Oleh karena itu dibuatlah ketentuan penalti kayak gini, jadi kayak semacam hambatan gitu, semacam hambatan peredam gitu agar orang tidak semena-mena dalam menambahkan variabel x, yang namanya adjusted r square di sini, dan dia nilainya pasti akan selalu lebih kecil daripada r square yang sebenarnya. Itu yang adjusted r square. Oke, kita balik lagi ke output regresi. Jadi karena regresi ini dia pasti nyawanya adalah dibaca output ini ya regresi. Mana lagi nih yang kira-kira bermanfaat? Yang memberikan informasi di sini apalagi nih? Tadi udah ada koefisien, adjusted R square, ada R square, apalagi nih yang bermanfaat dari sini? P-value. P-value, Bu. P-value yang mana? Yang di sel mana? Kolom berapa, baris apa? I29 ya. 29, yang I ya? Oke, yang ini. Ini dipakai pada saat apa? Dibandingin sama alfanya, Bu. Betul. P-value ini bermanfaat pada saat, gini, P-value itu kan bermanfaat pada saat kamu melakukan uji hipotesis kan. Pokoknya kalau lihat P-value, itu pasti, oh ini nih buat uji hipotesis nih. Nah, di sini uji hipotesis apa yang akan kamu lakukan dengan si P-value ini? Tadi yang jawab Pinky ya, kalau nggak salah ya, dari suaranya. Iya, Bu. Ya, soalnya sini agak nge-lag ya, jadi nggak langsung muncul gitu video speakernya. Apa Pinky? P-value-nya kepake buat uji apa? Yang individual ya, Bu. Ya, yang individual test ya. Individual test itu untuk melihat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi. Oke, good. Ini juga ya, berarti tes statistiknya juga perlu ya. Dia sepaket lah sama p-value ini sebenarnya. Kalau dari output ini nih, kira-kira kalian udah bisa menebak belum ini bakalan tolak H0 atau tidak nih kira-kira? Coba saya tanya sama Faisal. Itu Bu, tolak yang ini? H0. Yang ini tolak H0, oke. Yang ini kita uji nggak? Yang ini 0,95. Yang ini Bu, yang enggak Bu. Enggak ya, karena ini intercept ya B0, jadi kita nggak akan uji ini. Oke, good. Terus apalagi nih yang bermanfaat dari output ini? Significance F. Yang ini ya. Oke, benar. Kepakai buat apa dia? Overall significance. Ya, ini dipakai untuk uji overall significance. Oke, good. Kira-kira kalau kayak gini, apa keputusannya Elsa? Tadi Elsa yang jawab kan ya? Reject H0. Ya, tolak H0 ya, karena dia kecil dari alfa. Ini kita asumsikan alfa kita 5% ya. Alfa sejuta umat, alfa yang paling sering dipakai orang, itu 5%. Jadi kita pakai itu untuk asumsi di sini, 5%. Jadi tolak H0. Oke, good. What else? Apalagi yang mau kita lihat dari sini? Yang bermanfaat, masih ada nggak? Nah, ini saya mau tanya juga nih. Ini kan ada tabel ANOVA nih. Tabel ANOVA yang untuk regresi ya. Di mana kalian lihat ada SS, ada MS di sini. Ada yang tahu nggak SS ini apa? Ini ada SS untuk regression. Jadi SS untuk regression itu, ini disebut dengan SSR, sum square regression. Yang ini adalah SSE, sum square error. Dan jumlahnya adalah sum square total. SST. Ada yang masih ingat ini gimana mendapatkannya? Mungkin kita lihat dulu ya slide-nya, balik ke slide-nya dulu kalau kalian lupa. Di
Itu dapatnya dari sini, itu di pertemuan ketika regresi berganda. Jadi kalau kalian ingat bahwa garis regresi, dia kan bisa jadi, dia kan tidak selalu ngepasin data awal kan ya, dia ada selisih dengan data aslinya maksudnya. Nah, selisih antara data asli dengan prediksi regresinya itu disebut dengan residu, YI dikurangi YI cap. Nah, kalau dia dikuadratkan dan dijumlahkan, jadilah SSE. Ini tadi yang ada di tabel ANOVA tadi, di bagian yang residual. Ini dia, udah dihitungin sama si Excel. Jadi kalian nggak usah manual ngitungin sigma YI kurangi Y kuadrat berapa gitu. Nah, SSR, yang SS dari regression, itu adalah selisih dari titik prediksi dengan rata-ratanya. Jadi dia menjelaskan keragaman dari data terhadap, jadi kan ini keragaman yang kita pernah belajar ya, kan ingat nggak sih kalau keragaman itu adalah XI kurangi X bar, by default ya gini rumusnya ya, kuadrat dibagi jumlah datanya gitu kan. Jadi ini adalah keragaman yang mampu dijelaskan oleh model. Nah, mereka berdua dijumlahkan itu jadi sum square total, keragaman total. Jadi jarak antara titik asli dengan si rata-ratanya, kayak gitu. Nah, terus di koefisien di regresi berganda, SSR sama SST ini bermanfaat buat apa? Buat ngitung koefisien determinasi. Jadi, kalian rasiokan antara keragaman yang mampu dijelaskan oleh model dengan keragaman total. Itulah koefisien determinasinya. Sehingga kita mampu bilang, ini kan sebenarnya sejalan ya dengan definisi dari koefisien determinasi sendiri yang menyatakan bahwa dia merepresentasikan seberapa bagus model kita dalam menjelaskan keragaman Y, kayak gitu. Nah, terus ada lagi kan yang namanya mean square tadi ya. Kita balik lagi ke Excel. Nah, tadi ada yang namanya mean square. Dapat dari mana nih kira-kira? Ada yang bisa nebak nggak? Kalian lihat aja relasinya. Ini 403 jadi 403. Ini 27 jadi 2,7. Kira-kira gimana kita bisa dapetin MS berdasarkan SS? Ada yang bisa menerawang dari output ini? DF ya, Bu. SS dibagi DF. Iya, betul. SS dibagi DF di sini. Seperti itu. Gampang ya, jadi ini dibagi ini dapat MS, ini dibagi ini dapat MSE. Seperti itu. Kemudian baru MSR dibagi MSE dapat overall, dapat F-test-nya. Jadi kalau nanti misalnya kalian ingin mengerjakannya secara manual, kalian bisa kok ngitung ini, si F ini, dengan cara bagi ini dibagi ini. Kayak gitu. Tapi kalau karena di sini udah ada si Excel yang baik hati yang udah ngasih output, udah tinggal pakai aja sih nanti situ outputnya. Kayak gitu. Ada pertanyaan untuk yang output ini? Nggak ada ya? Bu. Ya? Tadi untuk yang tes statistik sama p-value-nya penjelasannya tadi apa ya, Bu? Oh, ini untuk uji yang signifikansi yang individual. Nanti kita coba singgung lagi ya nanti ya. Sebenarnya kan tadi lagi belajar regresi sederhana ya sebenarnya. Mungkin sebagai intro, Amir mungkin ingat kita waktu belajar regresi berganda, setelah kita bikin model, kita kan uji lagi tuh koefisiennya, si B1, B2, B3, dan seterusnya. Apakah dia signifikan? Gitu. Signifikan dengan hipotesis H0-nya BI sama dengan 0, dan BI tidak sama dengan 0. Jadi kalau sama dengan 0, berarti dia nggak signifikan, nggak jadi kita pakai gitu variabel itu. Nah, ini kita pakai, ini tes statistik untuk uji individual itu. Sebenarnya ada rumus manualnya juga ada sebenarnya, bisa dicari sendiri kalau mau coret-coret, tapi di output dari Excel itu udah disajikan outputnya di sini, jadi kita tinggal pakai aja. Gitu. Nah, ada satu lagi sebenarnya yang mungkin kalian terlewat. Last one that you need to pay attention to dari output ini apa ya? Ada yang tahu nggak terakhir? Itu standardized receipt ya. Tapi sebenarnya ini sih yang penting, residualnya. Karena ini kita dapat dari si residual. Ini kan adalah rumusnya, ini standardized residual, itu kita dapat dari hasil pengolahan si residual. Ini ada step by step-nya, processing-nya, sehingga akhirnya mendapatkan ini. Tapi yang kalian penting untuk lihat, kalau nanti misalnya kalian ingin melakukan regresi untuk tugas akhir, ini sangat penting untuk kalian analisis residual ini. Nanti kalian plotkan residual versus Y cap-nya, Y prediksi, lihat bagaimana sebarannya. Jadi si kolom ini terkait sama
asumsi regresi. Nanti ada di pertemuan 12 ya, nanti kita akan coba recap ke situ juga. Oke, good. Sekarang kita balik ke slide lagi. Tadi udah sampai, sini tadi ya. Oke, regresi sederhana sudah. Kita masuk ke berganda ya. Walaupun sebenarnya tadi secara unofficial kita udah masuk juga ke berganda. Jadi, berganda itu adalah ketika kalian menggunakan lebih dari satu variabel bebas, lebih dari satu X. Nah, untuk efisien regresinya, tidak bisa dengan Excel, tapi harus pakai, tidak bisa manual, pakai rumus-rumusan tadi, tapi kalian pakai teknologi aja. Jadi, seperti tadi ya, ini udah ada dari sini, dengan Excel nanti kalian akan dapat outputnya seperti ini. Tadi kita udah bahas nih masalah output. Jadi, kalian nanti tinggal pakai aja outputnya. Nah, ini hanya untuk make sure aja bahwa kalian benar-benar udah paham, kalau dari kayak gini, outputnya, kira-kira bagaimana persamaannya, Azwar? Ini persamaannya gimana, Azwar? Mana Azwar? Iya, Bu. Kalau output kayak gini gimana, Azwar? Persamaan regresinya, Azwar? Nah, berarti Y sama dengan Ya, suaranya Azwar. Halo, iya Bu. Ya. Y sama dengan 3,17 ditambah 1,40. 03 X1 ya, ini kita anggap aja nih X1 nih, X2. Terus ditambah yang 0,25. Oke. Kalau kita lihat sekilas nih, kira-kira koefisien yang kita dapetin ini, yang 2 biji ini, signifikan atau enggak? Azwar? Masih bersama kita kah? Iya ya? Iya, Bu. Oke, ya. Jadi masih signifikan ya, karena semuanya kurang dari alfa. Oke, thank you. Terus, kita lanjut lagi. Ada juga yang namanya categorical, masih terkait dengan regresi berganda. Pada kalanya kalian nanti mendapati data kalian mengandung kolom yang merupakan kolom kategorik. Kolom kategorik itu kolom yang ada kategorinya ya, misalnya pendidikan, ada tingkatnya, atau misalnya jenis kelamin, itu juga kategorik. Jadi intinya adalah yang sifatnya kategorik. Nah, kalau kayak gitu, gimana cara kita untuk bisa meregresikannya? Caranya adalah dengan membuatnya sebagai variabel dummy dengan rule. Jika kalian, ini bukan population, ini kategoris lebih tepatnya. Kalau kalian punya K kategoris, maka kalian nanti akan butuh K-1 dummy. Jadi artinya kalau nanti kalian punya data kategorik, misalkan di sini pendidikan ya, pendidikan ini misalnya kurang dari SMA, ini S1, ini misalnya S2, ini S3. Berarti kira-kira kalau kayak gini butuh berapa dummy? Saya mau tanya sama Zitna. Iya, Bu. 2, Bu. 2, yakin? Ini ada kita punya berapa kategori di sini? Oh, 4 ya, 3 berarti, Bu. 3. Oke, good. Itu untuk yang kategorik ya. Terus untuk regresi berganda itu ada uji signifikansi ya, koefisien regresinya. Ada 2, overall sama individual. Sebenarnya untuk si sederhana, tadi juga kalian udah lihat output Excel-nya ya, itu kan juga ada uji F sama uji T. Tapi kalau untuk sederhana, mau pakai F aja juga cukup gitu, karena kan emang cuma satu variabelnya, jadi pakai F pun cukup. Tapi kalau untuk berganda, kalian harus lakukan dua-duanya. Jadi overall dulu untuk memastikan bahwa paling tidak ada satu parameter yang tidak sama dengan 0. Parameter tidak sama dengan 0 itu artinya dia signifikan.
Nah, setelah kita memastikan bahwa paling tidak ada satu yang signifikan, maka langkah selanjutnya adalah mencari tahu siapa tuh yang nggak signifikan, kayak gitu. Nah, setelah dapat siapa-siapa saja yang nggak signifikan, barulah dia nanti dipakai ke dalam regresi, model regresi kita. Jika misalnya ketika saya melakukan uji F, saya mendapati hasil uji saya adalah fail to reject H0. Maka apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Salwa. Iya, Bu. Kalau misalnya kita melakukan uji obrol, dan kita dapati bahwa keputusan yang kita peroleh adalah fail to reject. Iya, Bu. Berarti Maka harus melakukan tes lagi, Bu. Tes apa? Karena Halo? Ini di saya yang putus atau memang yang lain juga? Iya, Bu. Kalau fail to reject K0, berarti kan ada yang tidak sama dengan 0. Kalau fail to reject H0, berarti yang menang adalah si H0. Berarti matanya Salwa fokus ke sini. Kalau yang Salwa bilang tadi, ada yang tidak sama dengan 0, itu berarti yang HA yang menang, H1 yang menang. Oh iya, Bu. Maaf, Bu. Fail to reject K0. Berarti nggak di reject K0 lah, berarti yang H0. Berarti parameternya sama dengan 0 semua. Terus, habis itu ngapain kitanya? Setelah kamu mendapati bahwa kamu uji overall-nya fail to reject, apa yang kamu lakukan? Bisa lanjut ke individual nggak? Di parameternya diuji satu-satu, Bu. Kalau dia fail to reject, artinya di sini tidak ada satupun yang signifikan, maka berhenti sampai di sini. Kita nggak bisa lanjut ke individual test. Jadi, individual test itu hanya dilakukan setelah kamu pas dulu overall F-nya. Gitu. Jadi, kalau ini nggak pas, nggak bisa lanjut ke sini. Salah satu langkah yang bisa dilakukan ketika kita mendapati bahwa overall testnya fail to reject, mungkin kalian bisa nyoba-nyoba. Karena seperti yang saya bilang, bekerja dengan model regresi itu adalah coba-coba. Bekerja dengan pemodelan itu adalah nyoba-nyoba. Maka coba kalian buang salah satu aja dulu. Uji lagi. Jadi signifikan nggak dia sekarang gitu. Jadi tolak H0 nggak dia sekarang. Karena itu bisa jadi ketika kalian misalnya punya B1, B2, B3 sampai B4. Ini hasilnya fail to reject. Terus sedih kan gitu, aduh ternyata fail to reject, capek-capek ngumpulin datanya nih, gimana ya nggak signifikan. Coba-coba aja, coba buang ini dulu, terus uji lagi, bisa nggak overallnya lulus. Terus coba aja kayak gitu, siapa tahu nanti dia jadi reject H0. Kalau sudah reject H0, berarti kalian bisa maju ke tahap selanjutnya yang individual test. Tapi kalau dia fail to reject, maka berhenti di situ, nggak bisa lanjut ke individual test. Gitu. Jelas ya? Untuk rumusnya sendiri, tes statistik ini, SI uji overall, itu F-nya didapat dari MSR dibagi MSE. Ini tadi udah ada di Excel belum? Kira-kira yang ini? Udah, Bu. Udah ya. Terus untuk tes statistik yang T-nya, itu kalian bisa hitung manual dengan BI dibagi standar deviasi dari si koefisien regresi itu sendiri. Ini juga udah ada di Excel belum? Udah ada belum di Excel? Udah ya. Tadi ya, yang kita lihat tadi sama-sama ya, tes statistik yang di samping kolomnya koefisien. Jadi kalian tinggal pakai aja. Tapi saya perlu sampaikan juga bahwa kalaupun nanti kalian pakai Excel, tetap tuliskan rumusnya ya. Tetap tuliskan rumusnya, dan nanti di submit juga. Saya mau tanya dulu deh, kalian sudah dapat panduan tata tertib ujiannya nggak dari akademik? Bagian akademik. Yang harus pakai SS gitu, Bu. Gimana? Yang apanya, Bu? Panduan tata tertib ujiannya, misalnya apa yang diperbolehkan dan apa yang nggak diperbolehkan. Biasanya kan di-share tuh tiap
sebelum ujian, misalkan boleh membuka buku misalnya, atau boleh membawa apa dan apa gitu. Udah di-share belum sama bagian akademik tentang panduan tata tertib ujian, terutama untuk yang ekonometrika ya? Udah Bu, tapi secara umum gitu. Secara umum gitu. Ada nggak di-mention tentang kalian nanti boleh submit output Excel? Kalau itu belum ada sih Bu. Oh, belum ada. Oke, nanti coba saya konfirmasi lagi ya, karena info terakhir yang saya dapat, kalian boleh submit output Excel. Cuma nanti saya konfirmasi lagi nanti. But intinya, tetap tuliskan rumusnya ya. Kalau perkara nanti kalian pakai alat bantu untuk melakukan penghitungan ya, atau untuk penyelesaian hitungan ya, itu nggak apa-apa, tapi tetap tuliskan rumus langkah-langkahnya, kayak gini. Oke, kita lanjut lagi untuk yang, udah selesai nih, regresi berganda. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Ada yang mau bertanya? Tadi maksudnya ditulis rumusnya itu rumus di Excel-nya atau rumus di ini nih? Rumus ini, rumus teorinya. Oh, teorinya. Ya. Oh iya. Karena kan sebenarnya di mata kuliah ini kan kalian diminta untuk tulis tangan kan ya sebenarnya, cuman diperbolehkan pakai alat bantu Excel. Jadi tetap diminta untuk memastikan bahwa kalian memahami, nggak cuma asal run aja, tetap tuliskan rumus teorinya ini. Nanti kalau nanti mau submit Excel juga nggak apa-apa, itu cuma sebagai output aja gitu. Gitu Muhsin. Kita lanjut ya. Bisa memastikan lagi Bu. Siapa tadi? Abrar duluan Bu. Luis ya? Siapa tadi? Luis. Abrar Bu, Abrar. Oh, Abrar. Oke, ya silakan Abrar. Izin memastikan tadi yang reject kanal ya Bu ya, yang baru boleh melakukan tes statistik. Yang individual, iya. Jadi kalau di overall dia berkata bahwa jika si F bilang bahwa ada loh paling tidak satu parameter yang signifikan gitu. Pokoknya ada paling tidak satu aja yang tidak nol atau satu aja yang signifikan. Oke, berarti kita baru maju ke step berikutnya, ke individual test. Di sini tugasnya adalah mencari tahu siapa yang signifikan itu. Siapa yang signifikan itu. Jadi kayak dia menginvestigasi lebih lanjut. Gitu. Karena si F-nya cuma bisa bilang aja bahwa ada yang signifikan, tapi dia nggak tahu siapa yang signifikan. Jadi si T bertugas untuk menginvestigasi lebih lanjut untuk tahu siapa orangnya nih yang signifikan. Gitu. Bu, terima kasih Bu. Iya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya ke lecture 12 tentang penyusunan model regresi. Nah, untuk penyusunan model regresi sendiri, itu cek general template-nya di slide perkuliahan 12, halaman 3. Nah, ini. Jadi, ketika kalian mau menggunakan regresi, step-stepnya kan gini, itu kalian punya data tuh, terus lihat datanya kan ya. Jadi, langkah pertama, pastikan kalian liatin datanya dulu nih. Ngeliat aja untuk dapatin general insight. Habis itu cek ada categorical nggak datanya, ada yang kolom yang kategorik nggak sifatnya. Kalau ada, maka kalian harus convert dulu menjadi dummy variables. Nah, ini kemarin mungkin kita coba singgung sedikit lagi ya soal yang dummy variables, just to make sure kalau kalian masih ingat. Nah, kalau kayak gini kemarin, ini ada berapa dummy variable nih yang diperlukan di sini? Saya mau tanya sama Nadifa. Nadifa Syamsurizal. Ya, di sini ada berapa nih dummy variable mesti kamu buat? Jika seandainya, bayangkan ini datamu untuk tugas akhir misalnya. Ada berapa dummy variable nih kira-kira Nadifa? Berarti ada 4 kategori, berarti yang dibutuhkan 3 dummy. Ini berapa nih? Di sini ada berapa dummy untuk kolom gender aja? Oh. Ini gender kategorik nggak nih? Ya, kategori. Ya, berarti satu aja ya, karena cuma 2 level kan dia ya, cuma female dan male. Jadi 2 kurang 1 sama dengan 1. Salary bukan kategorik, age bukan kategorik, place kategorik nggak? Kategorik. Oke.
Berarti kita butuh berapa dummy nih untuk ini? Ini ada berapa level nih? Ada 3 ya, Bu. Ya, 3 ya. Berarti butuh berapa dummy? Berarti 2 dummy, Bu. 2. Oke, lanjut ke yang mobil, yang company. Ini ada berapa level? 3 level ya, Bu. 1, 2, 3 juga ya. Berarti kita akan butuh 2 dummy, Bu. 2 dummy. Terus yang untuk academic degree? 3 ya, 3 juga. Berarti kita Dua juga dummy, butuh Bu. 2. Jadi berapa dummy totalnya yang kamu perlukan untuk di sini? Ada 7. 7. Oke. Itu ya cara membuat variabel dummy ya. Oke, lanjut tadi ke sini. Terus habis mendamikan variabel, kalian bikin modelnya. Bikin model itu segampang tinggal run data analisis saja di Excel. Terus kan keluar tuh koefisiennya, dan kalian bisa membuat, menuliskan rumus regresinya kan ya, Y sama dengan misalnya bla 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 tambah B0 tambah B1X tambah apa. Nah, setelah itu baca outputnya lagi, ada yang kira-kira aneh nggak atau nggak wajar nggak. Setelah itu kalian coba analisis dulu residualsnya. Yang tadi saya sebutkan bahwa residuals itu juga penting. Kalian coba analisis residualsnya. Ini terkait dengan asumsi regresi di sini. Nah, asumsi regresi sendiri itu ada beberapa ya, kemarin sempat kita bahas. Bentar. Oh ya, sebelumnya saya juga mau ngasih tahu, ini namanya residual plot. Sangat penting ketika kalian ingin melakukan residual analisis, di mana residual plot itu adalah X-nya Y cap, Y prediksi, Y-nya adalah nilai residuals. Ada beberapa versi sebenarnya, tapi yang paling banyak dipakai itu adalah Y-nya itu standardized residual, instead of just residuals, karena ketika di standardized, berarti kita sudah menghilangkan efek scale atau unit kayak gitu, jadi nilainya lebih terstandarkan untuk sumbu Y-nya. Nah, asumsi dari regresi itu ada beberapa ya, kemarin sempat kita bahas juga untuk yang ini. Yang pertama adalah tidak adanya multikolinearitas. Multikolinearitas itu artinya ada korelasi antara X1 dan X2, jadi antar sesama X. Jadi kalau misalnya kalian punya persamaan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 dan seterusnya, ternyata ini ada korelasi nih antara si X1 X2 ataupun X2 sama X3 ataupun X1 sama X3, ada korelasi kayak gitu. Nah, ketika ada korelasi, maka ini nanti akan membuat model yang kalian hasilkan nggak signifikan. Salah satu indikasinya adalah ketika kalian melakukan uji overall pakai F, ini hasilnya adalah BJK0. BJK0 untuk overall test, tadi maknanya apa? Saya mau tanya sama Alvin. Ada satu parameter yang tidak sama dengan 0. Satu atau lebih parameter. Ada satu parameter yang signifikan ya. Ya. Oke. Nah, di sini kalian temukan bahwa dia reject 0, berarti ada yang tidak signifikan. Berarti ada yang signifikan. Nah, kemudian kalian coba investigasi lebih lanjut untuk menemukan siapa itu yang tidak signifikan. Kemudian kalian pergi pakai individual test yang T. Nah, ternyata dari T ini, let's say tadi ada 3 ya, itu semuanya fail to reject semua. Apa artinya kalau fail to reject? Saya mau tanya sama Fiona. Vio, ada Vio? Iya, Bu, ada. Kalau fail to reject artinya apa, Vio? Di sini, di individual test. Individual test itu H0-nya apa ya, Vio ya? Kalau untuk yang individual. Vio? Ya, Bu, bentar, saya lagi nyari. Oh, oke. Kita balik dulu ke sini ya, sambil menunggu Vio.
Ini hipotesis untuk yang overall significance ya. Ini Vio, hipotesisnya untuk yang individual test. Yang apa sih beta I sama dengan 0 atau beta I tidak sama dengan 0 bukan Bu? Ya, jadi kalau misalnya tadi seperti contoh saya, kamu punya persamaan kayak gini, B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah B4 X4, ada berapa uji individual yang mesti kamu lakukan, Pio? 4, Bu. 4 ya, jadi masing-masing ini kamu uji, ini diuji. Jadi untuk uji pertama berarti nanti H0-nya adalah B1 sama dengan 0, H1-nya atau H alternatif itu adalah B1 tidak sama dengan 0. Kemudian di uji kedua, H0-nya adalah B2 sama dengan 0, dan ini B2 tidak sama dengan 0, dan seterusnya ya, sesuai dengan jumlah ini. Nah, ketika ada multikolinearitas, nanti kalian akan menemukan bahwa si overall bilang ada loh yang signifikan dari reject H0, tapi si individual ternyata tidak berhasil menemukan satupun yang signifikan. Artinya semuanya fail to reject H0. Nah, itu berarti ada multikolinearitas. Sehingga yang perlu kalian lakukan adalah mencoba menyembuhkan multikolinearitas tadi. Ada beberapa cara untuk menyembuhkannya, misalnya dengan coba buang satu variabel dulu yang sangat tinggi korelasinya. Untuk tahu korelasi antar variabel itu sebenarnya kalian bisa pakai Corel tadi ya, Corel dalam kurung datanya. Nanti kan dia akan ngeluarin matriks dari korelasi antar X. Kayaknya saya dulu pernah nyantumin kayak gini. Terus dilihat mana yang paling tinggi korelasi antar variabelnya. Coba itu dibuang dulu. Jadi memang coba-coba, karena regresi, karena bekerja dengan pemodelan, itu berarti kalian coba-coba dibuang, terus lihat lagi apakah sekarang sudah hilang multikolinearitasnya, dan seterusnya. Kayak gitu. Kita bisa juga dengan mengkombinasikan beberapa variabel yang tadi tinggi korelasinya. Jadi ada beberapa cara untuk penyembuhannya. Tapi untuk saat ini yang mesti kalian ingat adalah multikol, artinya ada korelasi antara sesama variabel bebas. Harusnya kan nggak gitu kan, harusnya berkorelasi itu adalah X, si grup X ini dengan Y-nya, karena kan X bertugas menjelaskan Y. Nah, kalau sesama dia aja berkorelasi gitu, akhirnya kan nanti yang dijelaskan adalah hubungan sesama dia, bukan dengan si Y-nya. Makanya si multikol harus disembuhkan dulu. Itu asumsi yang pertama. Asumsi kedua, itu adalah expected value atau mean dari si residual itu adalah 0. Terus asumsi ketiga adalah homoskedastisitas namanya, di mana residuals itu memiliki varians yang konstan, jadi tersebar merata. Gimana cara kita ngeceknya? Cara kita mengeceknya dengan membuat residual plot, menggambarkan residual plot seperti ini. Kalau residual plotnya fit di dalam horizontal band kayak gini, maka kita bisa berasumsi bahwa kayaknya. Ya, Tadi terakhir yang saya omongin sampai mana ya? Berarti keputusannya terus potong, Bu. Banyak dong berarti yang kepotong. Aduh, capek. Minum dulu. Yang mana tadi? Yang lagi dijelasin yang ini bukan ya? Asumsi yang ketiga, Bu. Oh, asumsi yang ketiga. Oh, berarti yang ini. Ini ya tadi ya, yang homoskedastisitas ya. Jadi kalau ternyata setelah kalian gambarkan dalam residual plot, ini kan adalah residual plot nih. Residual plot itu sumbu X-nya adalah Y cap, sumbu Y-nya adalah residual. Kalau kalian gambarkan dia ternyata fit ke dalam suatu horizontal band kayak gini, berarti oke.
dia konstan variansnya, tapi jika tidak berarti variansnya tidak konstan, kayak gitu. Jadi harus disembuhkan dulu. Nah, cara untuk menyembuhkannya bagaimana? Sama kayak yang tadi. Jadi kalian coba-coba aja untuk mungkin membuang salah satu variabel dulu, atau mungkin bisa juga dengan mengkombinasikan variabel-variabel tertentu, atau bisa juga mentransformasinya, misalnya dijadikan logarithmic scale dan sebagainya. Terus asumsi keempat itu ada normalitas, di mana residualnya kita harapkan menyebar normal kayak gini. Bisa dilihat dengan menggunakan histogram atau dengan menggunakan standardized residual plot, atau bisa juga dengan uji namanya Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Ini nggak di-cover di perkuliahannya kalian, tapi jika kalian nanti mau pakai regresi, kalian udah tahu bahwa tes apa yang mesti kalian googling nanti untuk mencoba mengetes normalitas. Terus ada yang namanya tidak adanya autokorelasi. Jadi autokorelasi sendiri itu adalah korelasi di dalam satu variabel itu sendiri. Di dalam satu variabel itu sendiri. Nah, dalam hal ini, variabel yang kita maksud adalah residual kan ya. Sehingga autokorelasi yang kita maksudkan adalah tidak adanya korelasi di dalam sesama residual. Jadi, atau bahasa lainnya, sesama residual itu harus independen. Itu independen, kayak gitu. Nah, biasanya autokorelasi terjadi ketika kalian menggunakan data yang sifatnya time series. Apa itu data time series? Ada yang tahu data time series itu apa? Coba saya tanya sama Abrar. Maaf Bu, tadi aku putus. Iya, Abrar tahu data time series itu apa? Ini kita lagi ngebahas autokorelasi. Autokorelasi itu biasanya terjadi pada data yang sifatnya time series. Data yang time series itu apa ya maksudnya? Tahu nggak? Time series. Series waktu atau runut waktu. Itu flashback. Oh ya, data tentang waktu Bu ya? Rentang data tentang waktu, Bu. Ya, intinya data yang dikumpulkan by waktu. Misalnya apa? Misalnya kayak jumlah, atau misalnya konsumsi penduduk. Kalau kayak di BPS itu kita ngumpulin data konsumsi penduduk per semester. Itu lengkap dikumpulin semester 1 di tahun 2020. Semester 2 di 2020 itu juga time series. Pokoknya intinya setiap data yang kamu kumpulkan by rentang waktu tertentu disebut dengan time series. Pun juga misalnya kalau punya data bulanan ya, misalnya inflasi bulanan yang dikumpulkan dari 1 Januari 2010 misalnya sampai dengan 31 Januari 2022. Itu lengkap dikumpulin tiap bulannya, itu juga akan menjadi time series. Intinya yang dia itu dikumpulkan by waktu. Ada rentang waktu, period of waktu yang sama gitu lompatannya. Gitu. Jadi setiap sebulan, setiap 2 bulan misalnya, itu time series. Nah, time series data biasanya sangat rentan terkena autocorrelation gitu, karena dia memang seringkali dia dipengaruhi data yang sebelumnya, makanya terjadi autokorelasi. Nah, untuk mengetes autokorelasi, kita bisa pakai namanya Durbin-Watson test. Durbin-Watson test itu ada contohnya di Excel yang saya share bersama materi ini. Saya akan coba untuk perlihatkan dulu sebentar. Nah, ini namanya Durbin-Watson test, di mana Durbin-Watson test itu ya hipotesis tes lagi, uji hipotesis, dan seperti yang saya bilang, bedanya hanyalah di H0, H1 sama tes statistiknya. Jadi semua uji hipotesis itu akan sama cara-caranya, bedanya cuma di bentuk hipotesis dan tes statistiknya. Oke, bentuk hipotesisnya dulu. Kita punya H0, di mana tidak ada autokorelasi.
Di sini rho sama dengan 0. Di sini kita gambarkan dia rho ya, kayak rho. Pernah belajar IPA kan ya, rho. Yang kayak apa sih, kayak huruf mim gitu loh dia. Rho sama dengan 0. Terus H1-nya ada autokorelasi atau rho tidak sama dengan 0. Nah, tes statistiknya sendiri itu kayak gini. Jadi kita cari selisih antara residu setiap waktu dengan residu sebelumnya, selisih antara ini dengan ini dengan ini, pokoknya dia bergerak terus, dikuadratkan, dan kita bagi jumlahnya, kita bagi dengan jumlah dari kuadrat dari masing-masing residu setiap waktu. Terus dibagi. Jadi di sini kita punya data, saya cari nih selisih antara masing-masing residu, ini sama ini, terus dikuadratkan, dijumlahkan dapat 257, dan penyebutnya sigma ET kuadrat itu 190, kita bagi, dapatlah hasilnya 1,34. Nah, untuk Durbin Watson sendiri, itu kalau pakai tools teknologi SPSS ataupun R ataupun Minitab, sebenarnya udah ada rumusnya ya. Jadi kalau karena saya adalah pengguna R, itu nguji Durbin Watson test tinggal Durbin Watson dalam kurung modelnya gitu. Jadi saya tinggal ketik aja nanti Durbin Watson, terus masukin model regresinya apa, nanti udah langsung dihitungin sama si R, apa hasil uji autokorelasinya, tolak atau tidak. Tapi kalau untuk pakai Excel, kita agak sedikit repot karena kita harus menghitung ini manual, dan setelah dapat pun kita harus pakai tabel Durbin-Watson untuk tahu keputusan yang harus kita ambil apa. Nah, di sini saya cantumin tabel Durbin-Watson-nya, ada di sini. Kalian bisa lihat linknya, kita lihat ya. Jadi kita di sini pakai alfa 5%, kemudian jumlah observasi kita ada 13 ya observasinya, sampai sini. Terus independent variabelnya ada 2. Oke, sekarang kita lihat dulu seperti apa bentuk tabelnya. Mana sih tabelnya, sorry. Oh iya, salah buka tadi. Nah ini. Jadi ada tabelnya untuk Durbin-Watson sama kayak Z, chi-square, F, itu juga ada tabelnya ya. Untuk Durbin-Watson pun ada tabelnya seperti ini. Kalian juga bisa akses sendiri ya via link yang saya cantumkan di Excel tadi. Nah, sekarang kita cari nih untuk yang alfanya 5%. Di sini kan kebetulan ini alfanya 1% ya ini ya. Cari ke bawah, oke ini dia 5%. Kemudian dia punya N 13 observasi, berarti di sini. Dan K-nya 2, oke berarti ini. Yang saya perlukan adalah 0,86 sama 1,56 ini. 13, berarti ini ya, 0,86 sama 1,56. Ini DL, DU, jadi L ini lower, U ini upper. Jadi dia melambangkan interval, batas bawah sama batas atas. 0,86 sama 1,56. Oke, kita bawa lagi ke Excel kita tadi. Nah, tadi sini lowernya tadi 0,86, uppernya 1,56. Nah, sekarang kita ngambil keputusan dengan menggunakan cara confidence interval. Coba tadi saya sempat singgung kalau pakai confidence interval, kapan kita reject handle? Reject handle if apa? Tadi ada yang sempat dengerin atau mungkin bisa sambil dibuka lagi. Lecture slide-nya. Gimana? Reject handle kalau dia di luar confidence intervalnya. Betul, jika di luar CI ya, confidence interval. Sekarang kita lihat nih, tes statistik kita berapa? Berapa tes statistiknya? 1,34 ya, Bu? Ya, 1,34 ini ya, ini dia. Kita kan punya rank 0, tadi 0,86 sama 1,56. 1,34 berarti di sini ya wilayahnya ya, di tengah-tengah antara 0,86 sama 1,56.
Ada di sini kan. Nah, karena dia ada di dalam confidence interval, berarti keputusannya apa? Fail to reject. Ya, fail to reject null. Fail to reject null artinya apa? Kalau kita cocokkan dengan hipotesisnya. Berarti tidak ada autokorelasi. Tidak ada autokorelasi berarti di sini. Jadi kesimpulannya tidak ada autokorelasi. Udah, itu aja untuk yang autokorelasi. Kita balik lagi ke slide. Tadi udah membahas asumsi dan juga udah membahas autokorelasi. Sekarang untuk yang penyusunan modelnya sendiri. Nah, ini sebenarnya udah sempat, kemarin kita sempat bahas juga ya. Jadi, variable selection itu tujuannya untuk memilah-milah X mana yang mesti kalian masukin ke model. Jadi, jika kalian punya X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, apakah semuanya harus dimasukkan ke model? Harus dimasukin ke model semua nggak nih? Coba saya tanya sama Amir. Amir ada? Nah, Amir? Nggak ada. Oke, kalau gitu saya tanya sama... udah ada Amir. Harus kita masukin semua nggak, Amir? Apakah ke 10 X ini harus dimasukkan semua ke model? Kayaknya nggak harus semuanya ya, Bu. Ya, tidak harus semuanya. Jawabannya adalah tidak. Karena itulah maka kita pilih mana aja yang mau dimasukin ke model dengan menggunakan variable selection. Break dulu ya, sedang azan di sini.